82, Anda ingin pergi. Ningsi dengan cepat meletakkan makanan di mangkuknya seolah-olah hidupnya tergantung padanya. Hehe, aku hanya bercanda, tolong jangan pedulikan itu. Lu Tingqiao tampak seolah-olah tidak marah sama sekali, dan sebenarnya suasana hatinya agak baik. Bibirnya melengkung ketika dia berkata, ide bagus. Ningsi terperangah, dia benar-benar berpikir itu adalah ide yang bagus. Ningsi, Lu Tingqiao tiba-tiba menatapnya dengan serius. Dia menjadi gugup setelah ditatap oleh mata yang dalam itu. Apa? Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa mencariku kapan saja, kata Lu Tingqiao. Mendengar ini, hati Ningsi berdebar. Dia tahu dia merujuk pada proposal pernikahan. Meskipun Lu Tingqiao tidak menyebutkannya lagi sejak terakhir kali dia dengan jelas menolaknya, tetapi dia bisa merasakan bahwa sikap Lu Tingqiao terhadapnya berbeda sejak awal. Selanjutnya, udara di antara mereka menjadi lebih ambigu. Bagian terburuk adalah hatinya benar-benar perlahan keluar dari kendalinya. Mungkin itu seperti yang dikatakan Jiang Muye, bahwa dia telah terpesona oleh ketampanannya. Sejak kejadian itu 5 tahun yang lalu, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah mencintai siapapun lagi. Bahkan ada periode waktu yang lama di mana dia memiliki masalah besar dengan kejiwaannya. Dia sangat jijik oleh para pria dan mendapati dirinya bias terhadap mereka, terutama ketika dia melihat bajingan. Dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan hatinya akan dipenuhi dengan keinginan untuk menjatuhkan hukuman surga kepada mereka. Meskipun kondisi mentalnya telah seimbang banyak selama beberapa tahun terakhir, dia masih akan menolak gagasan untuk menjadi dekat dengan pria. Menemukan seseorang untuk dinikahi adalah fantasi lengkap yang tidak akan menjadi kenyataan baginya. Namun, pria di depannya ini, yang selalu memiliki wajah tanpa ekspresi seolah-olah saraf wajahnya lumpuh, pria yang memiliki aura mengerikan, yang cukup sering membuatnya merasa takut, tanpa sadar membuka celah di cangkang tebal hatinya. Setelah mereka selesai makan hotpot, Little Tracer sangat lelah sehingga dia tertidur saat mereka berada di tengah perjalanan. Ningsi memeluk anak kecil yang lembut itu dalam pelukannya dan tidak tahan untuk melepaskannya. Ah, situasi yang mengerikan. Roti besar itu sudah membuatnya bingung, dan sekarang ada roti kecil. Dia menemukan bahwa dia mulai lebih menyukai roti kecil itu saat mereka menghabiskan waktu bersama. Sampai-sampai dia akan mulai merindukannya jika dia tidak melihatnya selama sehari. Jika dia tidak memeluknya hari ini, dia akan merasa ada sesuatu yang hilang. Ini bukan pertanda baik. Ketika mereka sampai di rumah, Ningsi dengan hati-hati membawa si kecil ke kamarnya. Lu Tingqiao bersandar di ambang pintu, tatapannya hangat, aku sudah merepotkanmu beberapa hari ini. Ningsi menutupi Little Tracer dengan selimut sebelum berjalan keluar, ini tidak masalah, saya suka Little Tracer. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia menunjukkan ekspresi bersyukur dan tersenyum, harta karun semakin baik. Sepertinya aku tidak perlu tinggal di sini lagi segera. Ekspresi Lu Tingqiao tiba-tiba tenggelam, kamu ingin pergi. Ningsi mundur selangkah, terintimidasi oleh tatapan tajamnya, itu, aku seharusnya pergi begitu harta kecil pulih. Saya akan merasa buruk jika saya mengganggu begitu lama. Lu Tingqiao, Anda tidak mengganggu. Ningsi tidak punya pilihan selain mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke matanya dengan tatapan cerah, saya akan merasa terjebak. Alis Lu Tingqiao terjalin erat, terperangkap. Iya nih, Ningsi menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, sejujurnya, aku bukan orang yang sangat disiplin. Saat tinggal di sini, saya merasa harus selalu memperhatikan tindakan dan kata-kata saya setiap saat. Lu Tingqiao, Anda tidak perlu memikirkan mereka. Ningsi memegang dahinya dan berkata tanpa daya, baik, bahkan jika Anda tidak keberatan,
saya perlu memiliki privasi saya. Saya akan membawa teman-teman saya ke rumah untuk bermain sesekali, atau saya perlu bersantai sedikit setelah bekerja. Saya mungkin mengendarai sepeda saya, merangkak melewati bar dan hotel, dan jika saya bertemu dengan seorang pria tampan yang cocok dengan tipeku, saya bahkan mungkin membawanya ke malam itu. Cukup. Saat dia terus mendengarkan, ekspresi Lu Tingqiao berubah menjadi lebih buruk dan lebih buruk sampai dia akhirnya tidak tahan untuk tidak mengganggu wanita itu. 83. Ciuman tercium. Larut malam, Ningsi berbaring di tempat tidur dengan sejuta pikiran mengalir di kepalanya. Dia tidak akan membawa pulang pria tampan. Semua dari mereka akan mencoba untuk bermain-main dengan dia, dan semua yang mencoba akhirnya akan dipukuli di gang. Terutama ketika dia melihat pria menikah dengan tanda cincin di jari-jari mereka, dia akan memukuli mereka sampai mereka menangis untuk ibu mereka. Adapun kehidupan seksinya, terus terang, itu adalah sebuah tragedi. Satu-satunya waktu dia melakukannya adalah malam itu 5 tahun yang lalu. Kemungkinan besar bayangannya yang pertama kali mempengaruhi dirinya. Dia selalu merasa jijik terhadap seks. Lu Tingqiao telah diprovokasi melebihi batasnya malam ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia akhirnya harus mengangkat topik tentang pergi. Mengapa tidak melakukannya dan pergi sebelum dia tidak bisa lagi mengendalikan situasi? Meninggalkannya lebih dulu selalu lebih baik daripada mengawasinya pergi ketika bagian-bagian paling buruk dari masa lalunya dipamerkan di hadapannya. Emosinya yang tidak stabil menyebabkan semua jenis mimpi buruk berantakan menghantuinya dalam tidurnya. Di alam mimpi buram, berbagai suara menjerit di telinganya. Ningsi, apa hakmu untuk bertarung denganku? Selain berhubungan dengan darah, kau hanya tidak berguna dengan tidak ada namanya. Kamu masih punya nyali untuk bertanya tentang bajingan itu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jangan bilang kau berencana melahirkannya dan membesarkannya. Anak itu lahir prematur dan meninggal ketika dia dilahirkan. Saya sudah merawat mayat. Ningsi, aku memberitahumu. Mulai sekarang, aku, Ning Yaohua, tidak lagi memiliki anak perempuan sepertimu. Anda tidak lagi berhubungan dengan keluarga Ning kami. Xiaoxi, maaf, mari kita putus. Aku tidak akan berhenti merawatmu, aku akan memperlakukanmu seperti adik perempuanku tersayang. Dia berlari sekuat tenaga, berlari dan berlari, mencoba meninggalkan suara-suara mengerikan itu. Dia berlari ke atap rumah sakit, dan ada jurang maut di bawahnya. Jurang itu sepertinya memiliki daya tarik setan, menariknya untuk bergerak maju, langkah demi langkah. Akhirnya, dia menutup matanya dan melompat. Pada saat dia melompat, dia tidak terkejut bangun seperti biasanya, tetapi dia jatuh ke dalam mimpi yang menawan dan lembut. Kali ini, itu bukan mimpi buruk, tapi mimpi penuh nafsu. Dia pernah memiliki mimpi-mimpi semacam ini di masa lalu, tetapi mimpi-mimpi itu selalu disertai dengan ketakutan dan ketidakberdayaan yang luar biasa. Namun, kali ini sepertinya berbeda. Satu persatu, ciuman dingin menghujani dahi, mata, hidung, dan bibirnya. Dia tidak merasakan jijik dan kekotoran yang biasanya dia rasakan, tetapi sebaliknya, dia merasa diperlakukan seperti hal yang paling berharga di dunia. Siapa dia? Ah, itu menyakitkan. Kenapa dia menggigitnya? Meskipun Lu Tingqiao berusaha menahan diri, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan berjalan ke kamarnya. Meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya tidak membangunkannya, tindakannya secara tidak sadar telah mengambil warna yang kejam. Wanita ini selalu bisa mendorongnya untuk kehilangan kendali dengan begitu mudah. Jika aku bertemu dengan pria tampan yang cocok dengan tipeku, aku mungkin akan membawanya ke malam ini,
Kalimat itu seperti sebuah planet yang datang dengan kecepatan tinggi, menghancurkan rasionalitasnya menjadi debu. Ketika bibir dan lidahnya meluncur melewati leher gadis itu yang halus dan lembut, dia tidak bisa lagi menahan nafsu yang membara di dadanya. Dia menggigit dengan ganas, menggunakan metode paling primitif untuk menandai mangsanya seperti binatang buas. Itu. Pada saat aroma darah naik di udara, suara lemah seorang gadis terdengar oleh telinganya. Punggung Lu Tingqiao menegang, dan seluruh tubuhnya membeku, seolah-olah seseorang baru saja mengambil baskom berisi air dingin dan menuangkannya padanya. Kepala pria itu masih terkubur di lekuk lehernya, rasa sakit di lehernya hampir membuat Ningxi menjerit, tetapi dia hanya bisa menahannya. Dia dengan canggung mengingatkan, itu, aku hanya tidur, tapi aku tidak mati tertidur. Kamu, tindakanmu begitu, aku tidak bisa menahan diri untuk bangun. Dia telah berencana untuk berpura-pura tidur pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa melanjutkan. Itu terlalu menyakitkan. Pada saat ini, mata Lu Tingqiao yang tak terduga sudah menyatu dengan kegelapan malam. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya mengunci ke arahnya saat dia memegang dagunya dengan jarinya. Dia mengelusnya dengan lembut, nadanya seperti inkubus yang datang dari neraka ketika dia berkata, jadi kamu bangun, jadi apa? Tepat ketika dia selesai berbicara, dia menarik tangannya di atas kepalanya dan menekannya, sebelum membungkuk dan mencium bibirnya tanpa ragu-ragu. 84, mungkin dia sleepwalking. Ningxi tanpa sadar ingin berjuang bebas, tetapi tangannya terkunci dan kakinya ditekan oleh lutut pria itu. Dia benar-benar tampak seperti memohon untuk itu. Situasi tragis macam apa ini? Mungkin dia masih bermimpi dan dia belum bangun. Tidak sampai Ningxi perlahan kehabisan napas dan berada di napas terakhirnya, akhirnya Lu Tingqiao melepaskan bibirnya. Dia pindah ke bagian lehernya yang baru saja dia gigit, dan kemudian lidah panas yang terbakar itu bergerak bola-balik di atas lukanya, seolah-olah menenangkannya, tetapi hanya membuat Ningxi semakin ngeri. Hei, Lu Tingqiao! Lu Tingqiao, Ningxi memanggilnya beberapa kali, tetapi yang lain sepertinya tidak memiliki reaksi selain sibuk di seluruh tubuhnya. Tidak ada jejak pria yang biasanya terkendali, dan kehangatan yang dia kenal. Gigi tajam itu bergerak dengan keinginannya dan meluncur dari lehernya ke tulang selangnya, dan bergerak lebih rendah lagi. Tidak. Kenangan yang telah berhibernasi di benaknya tiba-tiba muncul, membanjiri benaknya. Mereka menyapu dan mengancam akan menguburnya seperti rawa lengket, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Sama seperti Ningxi mulai berharap dia sudah mati, semua gerakan di tubuhnya berhenti, meninggalkan hanya tubuh yang berat dan keras menekan miliknya tanpa gerakan, seperti gunung. Perasaan tercekik itu perlahan memudar, hanya menyisakan kebingungan kosong di hatinya. Lu Tingqiao. Ningxi mencoba menepuk bahu pria itu, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Setelah menunggu beberapa detik lagi dan melihat bahwa yang lain tidak bergerak sama sekali, Ningxi dengan hati-hati mencoba membalikkannya ke samping dengan gerakan lembut. Meminjam sinar bulan yang mengalir melalui jendela, dia melihat bahwa lelaki itu dengan tenang berbaring di sana dengan mata terpejam, seperti raja yang sedang tidur, seolah-olah binatang buas yang menakutkan tadi bukanlah dia. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang dia sedang tidur sambil berjalan. Ningxi bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya hanya penjelasan yang cocok. Namun, bukankah cara dia berjalan dalam novel sepenuhnya? Dia datang ke kamarnya di tengah malam dan mulai menggigitnya seperti vampir. Dia bahkan berhasil melakukan percakapan dengannya sekarang, seolah-olah dia tidak tidur sambil berjalan. Napas Lu Tingqiao bahkan dan dalam, sepertinya dia tertidur.
Ningsi tidak berani membangunkannya, khawatir dia akan menjadi gila lagi. Namun, dia juga tidak merasa aman meninggalkannya di sini seperti ini. Siapa yang bisa dia minta bantuan selarut ini? Setelah berpikir bolak-balik, dia akhirnya memikirkan seseorang. Mengambil teleponnya, dia memanggil Lu Jingli. Halo, Xiao Kiki. Wow, Anda benar-benar memanggil saya selarut ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lu Jingli sangat keras, seolah-olah dia berteriak ke telepon. Ningsi pada awalnya khawatir bahwa dia akan mengganggunya dengan menelepon larut malam ini. Namun, di sisi lain dari garis itu, suara Lu Jingli sangat energi dan ada banyak suara yang datang dari latar belakang. Dari suaranya, dia memegang sebuah pesta. Lu Jingli, aku perlu bertanya sesuatu padamu. Tanyakan, tanyakan. Saudaramu. Ada apa? Ada apa dengan kakakku? Apakah orang ini pengulang? Kenapa dia harus mengatakan semuanya dua kali? Ningsi terdiam beberapa saat sebelum dengan cemas bertanya, apakah kakakmu tidur sambil berjalan? Saat ditelepon, Ningsi tidak memperhatikan bahwa pria yang berbaring lurus di sisinya menjadi kaku setelah dia mengajukan pertanyaan itu. Dia baru saja memikirkan ide ini di tempat untuk keluar dari situasi canggung. Dia tidak berpikir bahwa Ningsi sebenarnya akan memanggil Lu Jingli. Bagaimana jika orang bodoh itu memberikan tipuannya? Maka dia hanya perlu mematahkan kakinya. Selanjutnya 85, berbagi tempat tidur.